Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham nyana kampak ay salam kirang kompak sekali dehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatana yafqahu aqwalana. Ikhwan dan ikhwati fillah yang saya dirahmati oleh Allah. Ada sebuah pertanyaan seperti ini. Ada yang sudah kenal dengan hati? Halo? Dijawab terus Jumatan gitu. Sekali lagi, ada yang sudah kenal dengan hati? Atau baru sekarang kita kenalan dengan hati? Kalimatnya adalah, ketika kita mengenal hati kita, tetapi seolah-olah kita melupakan kita punya hati. Adian dikecilin dikit volumenya. Sekali lagi, kecilin aja. Nah, agak balik ke sini Adian. Suka? Oh ini ya, agak geser ke sana. Punten. Bukan gesernya ke sana. Nah, kayak gini ya. Sekali lagi. Kita sadar punya hati, akan tetapi kita seolah-olah melupakan kita punya hati. Bingung nggak? Bingung ya? Maksudnya seperti ini. Kita tahu bagaimana cara untuk melunakkan hati atau melembutkan hati, akan tetapi kita tidak tahu siapa yang kita sebut ketika kita berzikir. Banyak orang yang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Bahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatnya diucapkan dalam lisan, tetapi kebanyakan orang banyak yang menyebutkan kalimat zikir tetapi tidak tahu siapa yang dizikirkan. Contoh saja, kita mempunyai anggapan bahwasannya adalah Allah itu lebih besar. Kita dengan arti Allahu Akbar. Betul ya? Bahkan dalam adzan selalu dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mempunyai arti bahwasannya Allahu Akbar itu adalah Allah Maha Besar. Berarti kalimatnya adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dari segala sesuatu apapun yang ada. Tetapi contoh, ketika kita punya hutang, yang jadi pertanyaan, hutang kita ingin dilunaskan nggak? Sekali lagi, di sini ingin nggak dilunaskan hutangnya? Ingin. Tapi yang jadi pertanyaan, yang jadi permasalahan adalah ketika kita punya hutang, yang difikirkan itu adalah lunas hutangnya, atau yang berpikir adalah bagaimana cara kita mengingat Allahnya.
Kebanyakan orang memikirkan bagaimana lunas hutang. Berarti secara tidak langsung kapan ingat Allahnya? Betul? Berarti secara tidak sadar kita mengatakan hutang kita lebih besar daripada Allah. Karena kenapa? Karena yang ada di pikiran kita, kita terfikirkan hutang terus. Kapan berpikir Allahnya? Berarti masalahnya di sini adalah ada dalam hati. Kita belum kenal dengan hati. Betul? Yang jadi pertanyaan, hati ini kata ulama tasawuf mempunyai 3 sifat. Hati ini mempunyai tiga sifat. Apa sifat pertama? Harus dimasukkan ke dalam otak pikiran kita, harus dimasukkan ke dalam hati kita. Hati ini mempunyai sifat. Sifat pertama adalah lutfun. Apa? Lutfun. Apa arti lutfun? Lutfun itu artinya lembut. Balikin ke belakang. Nah, itu. Hati ini mempunyai sifat lutfun, lembut. Balikin ke belakang. Nah, gitu. Banyak yang bertanya, "Mbak, saya di sini dipanggilnya Baba." Baba itu artinya bapak. Udah berat kiai mah. Kalimatnya apa? Mbak, apa ciri seseorang yang mempunyai sifat lutfun, hatinya yang lembut? Apa cirinya? Ayat Al-Quran menjawab, "Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Yang jadi pertanyaan, kapan kita mendengar nama Allah tetapi urang hare-hare? Dibandingkan ada yang nonton pertandingan bola saja, dibandingkan dengan pengajian atau dengan istilah hujan we ibaratkeun. Sieun ku hujan mah. Makanya saya suka menyebutkan Kade, kepada orang-orang Sunda jangan terlalu mengatakan atuda. Contoh, naha telat, atuda macet. Betul? Naha teu ka pengajian, atuda baba hujan. Naha teu ka pengajian, atuda futsal. Banyak atuda. Berarti atuda itu kalimatnya adalah penyangkalan atau artinya adalah kalimat pesimis. Seolah-olah saya nggak bakal datang. Gitu. Tetapi orang Sunda harus sering mengatakan sanajan. Non? Sanajan. Sanajan hujan, insya Allah bade diikhtiarkeun kanggo ikut pengajian. Apapun celahnya kita akan mengartikan sanajan itu adalah ada usaha untuk kita bisa datang kepada yang kita tuju. Maka jangan terlalu sering mengatakan atuda. Tapi dengan kata sanajan. Maka ciri hati yang lembut ketika disebutkan nama Allah bergetar. Bergetar itu artinya apa? Dekat dengan Allah. Bergetar itu artinya apa? Semakin tidak ada jarak dengan Allah. Kan kalau bahasa kita ngelihat handphone, kita melihat coba. Ada WhatsApp, langsung kita balas, betul? Ada telepon, langsung kita angkat. Kemudian ada email, langsung kita baca dan langsung kita balas. Ada pekerjaan, langsung kita respon, ya saya siap. Lamun Ustadz siap ngisi ceramah, langsung karena kita
betul ibaratkan betul dipanggil, maka langsung siap ceramah, kan gitu. Tetapi Allah kalimatnya sering me-WhatsApp kita, sering nge-email kita, sering nge-broadcast kita. Bahkan sering kalimatnya memberikan reminder kepada kita, pengingat kepada kita. Tapi kalimatnya kita banyak mengabaikan peringatan Allah. Kalau sifat yang kayak tadi, peringatan dari Allah saja sudah diabaikan, berarti punya sifat hati yang kedua. Apa sifat hati yang kedua? Keras, qaswah. Apa? Keras itu bahasa Arabnya apa? Qaswah. Sekali lagi, apa bahasa Arabnya keras itu? Qaswah. Lutfun malembut, Allah mempunyai sifat latif. Kalau qaswah keras. Kumaha cirina? Diemutan, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Nah hambat gitu tuh asup-asup, toeng toeng gitu ya. Mending keneh masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, aya nu asup gitu. Tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kanan berarti nggak ada yang masuk, mental. Berarti ciri hati yang keras mah kalimat punten. Saya selalu berpikir dan selalu welcome kepada siapa? Selamat datang, menerima kepada siapa? Kepada orang-orang yang dulunya mempunyai masa gelap. Ibnu Umar pernah mengatakan bahwasannya jangan pernah menganggap remeh orang yang dulunya punya masa gelap. Karena kenapa? Ketika dia melakukan kemaksiatan, ada di depan yang menunggu kesempatan yang begitu luas untuk melakukan amal soleh. Ya, sekali lagi, jangan pernah menganggap hina orang yang pernah melakukan kemaksiatan. Karena kenapa? Di depannya sedang menunggu taubat yang begitu besar pintunya. Tetapi jangan merasa bangga, merasa senang ketika kita melakukan amal soleh. Bisa jadi sekarang melakukan amal soleh, besoknya kita melakukan amal salah. Jadi kumaha tuh, kumaha Pak Ustadz? Kalimatnya adalah jangan pernah merasa diri paling benar. Maksudnya gimana, Mbak? Kalau orang yang langsung tergelincir oleh maksiat itu setan yang biasa saja. Tetapi orang yang paling merasa benar, di sanalah setan masuk. Firaun saja merasa benar. Apa yang ia lakukan itu benar. Kata siapa? Kata Firaun. Kita bisa berpotensi jadi Firaun? Bisa. Kita bisa berpotensi jadi Korun? Bisa. Kita bisa berpotensi jadi Haman? Bisa. Yang jadi pertanyaan, siapa Mbak? Firaun. Siapa Mbak? Korun. Siapa Mbak? Haman. Disebutkan 3 nama ini ada dalam Al-Quran. Siapa Firaun? Seseorang yang punya jabatan tetapi ia menyalahgunakan jabatannya, tidak mengembalikan kepada Allah. Maka jadinya adalah ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang maha tinggi, kata Firaun. Atau ceritana Firaun mah melabrak Firaun kahiji, Ramses kahiji. Keur pidato si Ramses nate, Ramses kahiji nate. Firaun kan preman. Kumaha carana? Datang keur pidato, datang bawa pedang. Ditempeleng si Firaun kahiji teh, si Ramses kahiji teh, plak. Kemudian bawa apa? Masya Allah, silakan akankan, Masya Allah. Firaun itu datang dengan kalimat apa? Dia datang merasa premannya karena pedeina. Ibaratkan meren, kalimatnya adalah pas waktu itu kebenaran atau keberuntungan. Ketika pidato Firaun pertama atau ibaratkan Ramses pertama, dikeplak si Ramses kahiji teh, terus dikeplak, ditebas kepalana pakai pedang, klak, gaclek kayak gitu. Sok, kumaha teu calutak eta Firaun. Aya nu berani kepada pemimpin negara ya kayak gitu. Hanya Firaun. Hanya Ramses kedua.
Dia seorang preman memberanikan diri karena kalimatnya apa? Kalau aku tidak mati, dia yang mati, gitu kalimatnya. Pikiran konyol ya? Konyol nggak? Kalau aku nggak mati, dia yang mati. Tapi pikiran yang seperti itu kalimatnya berhasil. Maka di sanalah seluruh masyarakat pada waktu itu mengangkat topi dan menjadikan Fir'aun Ramses kedua itu sebagai pimpinan. Tetapi kalimatnya tidak mengembalikan kepada Allah, tidak menggunakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tahu arti inna lillahi itu seperti kepada doa yang untuk meninggal. Bukan itu ternyata maknanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah kalau kita dapat yang namanya kebaikan, dapat yang namanya kebahagiaan, maka layaknya kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Kita artikan inna lillahi itu sesungguhnya inna lillahi hanya bagi Allah, wa inna dan sesungguhnya ilaihi hanya kepada Allah, rajiun kami akan kembali. Kebahagiaan kita dikembalikan kepada siapa? Allah. Jadi kalau dapat kebahagiaan tong langsung alhamdulillah, tapi kalimatnya non inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu Fir'aun. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah Qarun. Bahkan disebutkan Qarun saja, kunci berangkas, kunci tempat menyimpan uangnya saja diangkat oleh 7-15 orang. Dan lapisannya emas. Coba bayangkan. Sakumaha beratna eta kunci. Ku 7-15 orang. Orang Mesir nih. Coba bayangkan, orang Mesir rata-rata tingginya 180 atau 185 ke atas. Kumaha teu beratna. Tapi kalimatnya dia mengatakan harta yang aku miliki ini hasil jerih payahku. Kekayaan yang aku miliki ini adalah hasil dari bisnisku. Segala yang aku miliki di sini adalah ini hasil dari relasiku. Itu kata Qarun. Teu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Maka apa yang terjadi? Allah tenggelamkan harta Qarun sampai ke dasar tanah. Matakan wajar lamun aya nu mendakan, misalkan contoh di Cianjur, mendakan harta yang terpendam disebutnya harta karun. Matakan harta Qarun maksudnya yang terpendam sugan we. Nya ibaratkeun aya nyungsep dina atau di tanah Cianjur nya misalnya. Kalimatnya apa? Sederhana. Ia mengatakan harta yang aku miliki jerih payahku. Tetapi harusnya apa? Harta yang aku miliki adalah milik Allah. So, kita diberikan harta banyak, jangan berbangga diri, jangan berbangga hati. Karena kenapa? Karena Allah menitipkan sebagian rizki mereka, orang-orang yatim piatu du'afa itu pada harta kita. Punten. Bahkan ada yang dikatakan seorang ulama yang mengatakan seperti ini, ya Allah, bagaimana aku tidak bisa, artinya bermuhasabah atas kehidupanku, apa? Harta halal akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Betul? Harta halal akan dihisab oleh Allah. Harta haram akan di apa? Kalimatnya diazab oleh Allah. Harta syubhat akan Allah pertanggungjawabkan. Jadi harta bagaimana? Kita tidak bakal bisa terlepas dari harta. Rek harta halal dihisab. Harta haram diazab. Betul? Harta syubhat dipertanggungjawabkan. Rek milih nu mana atuh? Makanya kalimatnya wa idza adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka aku akan berikan nikmat yang lebih. Syukur teh bukan artinya bukan berterima kasih saja.
Apa arti syukur? Syukur itu yang wajibnya dilaksanakan, yang sunnahnya dihidupkan, ya. Hablum minallahnya didekatkan, hablum minannasnya dieratkan. Sekali lagi, kita pahami ya, syukur itu adalah yang wajibnya kita laksanakan, yang sunnahnya kita hidupkan, hablum minallahnya kita dekatkan, hablum minannasnya kita eratkan. Matakan nu aya nu hadir di dia, teu aya nu karenal awal nama. Saya dengan Kang Bara dulu nggak kenal, karena ibaratkan kita hablum minannasnya semakin diperdekat, maka semakin erat. Saya sama Kang Agus terkenal karena kawit nanti Kang Arif kan kayak gitu. Diundang ceramah kenal, dongkap ke dia. Saya sama Kang Kankan nggak kenal karena didekatkan sama kakak saya, kenal karena hubungan dieratkan. Saya dengan santri saya nggak ada yang kenal dulunya. Tapi hablum minannas dikenalkan maka dengan makna silaturahim. Makanya silaturahim itu maknanya bukan artinya bertemu, bukan artinya mempereratkan, tetapi silaturahim itu adalah bagaimana cara mempereratkan satu. Yang pertama silaturahim fikri, pemikiran harus sama. Mual mungkin teman-teman yang hadir ke sini kalau misalkan pemikirannya nggak sama dengan saya. Betul nggak? Kalau nggak sama pemikirannya, nggak bakal jadi silaturahim. Itu silaturahim fikri. Yang kedua, ada silaturahim apa? Qalbi. Hatinya sudah terkait. Cirinya apa? Kita saling mendoakan. Yang ketiga, ada silaturahim hakiki. Silaturahim hakiki itu udah bertemunya sekarang kita. Kumaha keuntungan setelah ini kan ada ramah tamah, teka bayang dulu datang ke sini dapat makanan kan gitu, rizki itu minimal tuh dapat mah kan gitu, gak jauh atau ibaratkan jangan dapat ilmu wah ibarat kan gak semua yang datang ke sini hanya 1 bulan sekali setiap malam apa? Malam Kamis, itu pun sebulan sekali. Lamun hoyong deui berarti malam Jumat nu kaopat kan gitu. Kita diinfokan alhamdulillah setiap malam Sabtu ada kajian di gerakan pemuda mengaji. Mangga di Masjid At-Taubah kan gitu diinfokan deui. Kemudian di kawan Uhwas setiap hari apa? Kang Arif? Malam Rabu ya. Malam Rabu keberapa? Setiap malam Rabu ya setiap minggunya. Tuh. Sok seueur ieu mah kalimatna. Sering ke kajian, sering dapat rizki. Mual meuli kadahareun bener tuh. Minimal bala-bala atunya. Itu kan rezeki dari silaturahim. Dan yang terakhir ada silaturahim yang paling bermakna adalah silaturahim ruhi. Silaturahim ruh. Artinya apa, Mbak? Artinya adalah silaturahim ruh itu adalah bukan hanya sebatas masih hidup tetapi sudah wafat. Makanya kita doakan yang sudah wafat juga, yang tadi alhamdulillah Kang Kankan Ibu almarhumah sudah kita doakan dan kita sudah kirim Al-Fatihah. Insyaallah. Itulah yang disebut silaturahim. Lamun teu ngaji mah teu apa. Silaturahim da papanggih we hungkul. Yuk silaturahim papanggih hungkul ceuk saha. Kan gitu. Maka kalau hatinya keras nggak bakal ada silaturahim. Geningan masalah hati teh berat ya Kang Agus ya. Baru mengkaji masalah hati. Dan ada ciri hati yang ketiga disebutnya adalah iklab. Apa iklab itu? Fleksibel. Kadang sekarang melakukan kebaikan, besok kejahatan. Kadang aina tahajud 2 bulan teu. Aya? Kadang aina salat, da abdi mah salat mah setiap minggu sekali. Salat Jumat na hungkul. Aya eta teh. Tetapi jangan menganggap itu adalah salah. Justru kalimatnya tadi kata Ustaz Rahmat, dakwah itu merangkul bukan memukul. Orang yang seperti itu dekati. Ulah dihina maneh mah salat sampai sekali, kafir maneh tong gitu. Karena kalimatnya tadi kata Ibnu Umar, ada orang yang melakukan maksiat tetapi welcome, selamat datang, ada amal soleh, ada pintu taubat di depannya.
Tapi jangan berbangga hati orang melakukan amal soleh, bisa jadi besoknya tergelincir melakukan amal maksiat gitu. Betul nggak? Jadi jangan pernah melihat, karena kan kata Ibnu Umar mengatakan kalimatnya adalah jangan pernah menyepelekan orang yang dulunya melakukan kemaksiatan. Siapa tahu di depannya suatu saat dia punya semangat, kalimat untuk membela agama dia yang paling depan. Makanya dalam hidupnya ada kalimat ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Jadi mati syahidnya bukan berarti berperang hungkul gitu Kang. Punten. Artinya saya jelaskan di sini bukan hanya untuk berperang saja. Jihad ayo Allahu Akbar di situ hungkul, bukan. Tapi mati syahid itu adanya apa? Ketika masjid butuh kita itu. Suatu saat kita wafat, di sana mati syahid. Ketika ada umat yang butuh kita tolong, kita tolong. Ketika kita meninggal, mati syahid. Kita menolong masyarakat hanya memberikan makan saja atau untuk membukakan pintu masjid saja. Dengan wasilah kita memegang kunci, membuka pintu masjid, orang lain masuk dan kita wafat, ditanya, itu juga mati syahid. Banyak maknanya. Lain perang ngumpul gitu. Itu mah konotasinya sudah ada di Palestina, itu mah Kedah gitu mah. Di orang di Indonesia masih banyak untuk kita untuk mati syahid. Jangan mengartikan punten, sekali lagi adalah kajian kita ini bukan kalimatnya adalah mati syahid bukan hanya untuk berperang. Tapi kalimat berperang yang paling sulit adalah memerangi hawa nafsu. Hesainya datang ke kajian oge memerangi hawa nafsu nya. Tadi non kalimatna atudahu hujan. Betul? Betul mah di Zimbabwe mengharapkan hujan teh, betul nggak? Ai orang hujan dijauhi. Di Mesir saja hujan itu bisa 4 bulan sekali kan. Coba bayangkan Kang Agus ya. Hujan 4 bulan sekali ai urang mah setiap bari jeung mengeluh, hujan wae. Kenapa sering mengeluh? Jarang mengallah. Akhirnya jarang dapat oleh-oleh dari Allah. Masalah hati mah sederhana. Mau lembut, mau keras, fleksibel, pilih yang mana? Tapi bisa hati itu selalu lembut. Karena manusia itu mempunyai sifat nuriyah dan nariyah. Naon sifat nuriyah teh? Sifat malaikat. Malaikat itu nggak pernah bermaksiat. Tetapi ada manusia punya sifat nariyah. Yang mana nar itu adalah penciptaan iblis dari nar, dari api. Berarti sifatnya naon? Lamun ka singgung, sesebred. Tekaop ibaratkeun dikritik, hayana nonjok. Tekaop lamun ibarat digeunggeureurkeun, gelut ngajakna teh. Berarti kalimatnya yang kayak gitu teh bukan jagoan. Tapi yang kayak gitu teh adalah ada masalah dengan hatinya. Karena sifat manusia mah secara lahiriahnya dia punya sifat lembut. Lembut mah mau memaafkan. Lembut mah mau bertoleransi. Lembut mah mau menyayangi bukan menyaingi. Lembut mah mau jadi pelopor bukan pelapor. Makanya kalau sering ngaji, sering marah, berarti ada masalah ya yang hatena. Karena sering ngaji mah harusnya sering lembut. Sok geura bayangkan punten ibaratkan kadang-kadang saya yang selalu menghadapi orang-orang punten yang artinya tatoan atau tukang mabok oge, ai di someahan mah dengan kata-kata yang baik mah. Punten mangga bari jeung teler oge nya. Mangga ngalangkung mah mangga we sok adinya bisi tapal mah ku abdi pangnuduhkeun. Lempang oge teu bisa kan gitu. Tapi kalimatnya apa? Bahasa kita dengan hok lamun saeutik-eutik ku kita misalkan punten menyuruh orang sholat saja dengan cara yang salah bisa salah dalam mengartikan. Nyuruh orang sholat untuk sholat subuh saja, tetapi caranya yang pertama dikecelakan cai minimal 3 drum kumaha kan? Kita nyuruh sholat tetapi caranya dikecelakan ku cai 3 drum kumaha? Ngambek deh. Ngambek atuh. Niatna alus untuk ngajak sholat, tapi kalimatnya
Dikasih air tilu drum, lain ngecelakan tuh eta mah. Banjir, betul? Bukan menjadi amal soleh, tetapi salah pemahaman. Makanya jangan langsung mengatakan kepada orang lain dengan dalil dakwah, tetapi caranya yang salah. Karena kalimatnya apa? Banyak orang yang salah menyampaikan kalimat Allah, banyak orang yang salah menyampaikan sabda Nabi dengan cara yang salah. Ucapan Nabinya nggak pernah salah, firman Allahnya nggak pernah salah, tapi cara menyampaikannya yang salah. Bisa jadi itu yang menjadi miskomunikasi. Jadi pacogrek akhirnya di masjid teh lain nambah banyak tetapi saeutikan. Makanya harus mulai belajar lagi. Kita sekarang sudah jadi dai sekarang itu. Mau kritik, tinggal bilang hatur nuhun, non hesena. Tapi hese gitu. Saya saja kalau setiap ceramah selalu ada orang tua yang menyebutkan, Pak Ustadz, kirang ieu ceramah nate. Kedah nama kieu. Lamun ibaratkeun nuju emosi mah, hate kita nggak bener atau dalam kacau, nyahoan saha mana jeung urang dalil ge apal kan gitunya. Betul kan? Tetapi kalimatnya bukan masalah itu, tapi adab yang dipakai. Indah. Ya, ada kawan uhuah di sini, ada gerakan pemuda mengaji, ada underground hijrah, ada SOS Santri on the Street, kemudian ada Pelvo pemuda evolusi, ada pemuda hijrah Cianjur, kemudian ada Bastik, kemudian banyak komunitas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi bersatu. Karena dina pengajian mah mari kita menyatukan umat. Lamun geus pengajian nyatu bubar we gitu. Bener tuh? Maksudna aing geus beres pengajian mah mun nyatu namanya bubar, bener tuh? Amun aya nyatuna berarti makan heula kan gitunya kan? Maksudnya gitu maksudnya. Bukan berarti lamun aya pengajian nyatu berarti bubar, bukan, tetapi lamun tos beres pengajian teu aya kalimatna teramah-tamahnya sudah bubar kan gitu ya. Tapi kalau ada makannya, makan. Karena biar apa? Rohani terisi, perut pun terisi. Pulang teh ibaratkan langsung lu tadi teh disampaikan ku Baba Felian teh, disampaikan lagi gitu. Masalah hati ieu teh. Sulitnya hati teh. Berarti kita udah kenal dengan hati belum? Karena kalimatnya adalah kalau sudah tersentuh hati mah mau diajak sholat, mau diajak zakat gak gampang. Betul nggak? Iya mah keur lapar langsung diceramahan ayat Al-Quran. Beki we ibaratkan. Harusnya apa? Yang harus pertama kali diberikan. Kalau lapar berarti dikasih makan. Baru ayat Al-Quran dijelaskan. Pasti masuk. Jadi kalimatnya adalah kita bareng-bareng ke depannya. Sama gerakan pemuda mengaji. Kemudian dengan kawan uhuah. Kemudian dengan SOS, kemudian dengan pemuda hijrah, kemudian dengan Bastik, kemudian underground hijrah. Adapun kalimat yang lain adalah kalimatnya yuk bareng-bareng. Dakwah yang paling mudah kita lakukan berbagi makanan saya dulu. Lamun beuteung geus kaisi mah nya ngaji oge semangat. Makanya hapunten ieu mah anu nyarandenya, hapunten ieu nya masyaallah eta. Hapunten. Biasana anu ibaratkeun nyarande teh ibaratkeun generasi tulang lunak eta teh bisa. Atau generasi tulang sebelah. Tenang wae santai. Jadi enggak terlalu banyak-banyak kayak menjelaskan tentang sifat hati. Yang kalimatnya adalah kalau hatinya bersih, sholatnya pun khusyuk. Kalau hatinya juga bersih, zakat pun akan dilaksanakan. Kalau hatinya bersih, ke masjid oge daek. Kalau hatinya bersih, bersatu dengan komunitas apapun dia mau. Kalau hatinya bersih, kalimatnya tidak ada kata istilah atuda, tetapi kalimatnya sanaja. Itu saja bisa sampaikan mohon kekurangan. Sekali lagi, karena jam juga udah mulai mau jam 10, Masya Allah, barakallahu fik atas kehadirannya. Dan yang online juga saya sapa. Mudah-mudahan tetap kajian ini adalah kajian yang rutin dilaksanakan setiap malam Kamis kedua. Berarti hari Rabu kedua setiap bulannya, yang dibuka untuk umum, untuk ikhwan dan akhwat di Pondok Pesantren Markaz Khulafaur Rasyidin Asy-Syifa.
di Jalan Raya Sukabumi, RT 04 RW 11, Desa Ciwalen, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Insya Allah itu saja. Yang mungkin ada yang ada di sini ya, kan kelihatan? Ada kelihatan? Kalau yang online kelihatan ya, insya Allah. Kemudian saya informasikan sekali lagi, di Markaz Khulafaur Rasyidin bukan hanya menerima yang yatim piatu du'afa, tetapi boleh juga yang reguler yang mampu, karena kalimatnya adalah untuk menjadi subsidi silang nanti. Dan diperbolehkan bagi yang minimal SMP diperbolehkan, tetapi di sini fokus pesantren, tetapi sekolah untuk formalnya nanti paket C. Bagi siapa yang yang punya anak, saudara, atau ibaratkan keluarga, boleh ke sini. Apalagi yang yatim piatu duafa, mangga orang tuanya datang ke sini untuk MOU, biar tahu dijelaskan bagaimana MOU-nya, biar menjadi kader nantinya. Tetapi kalau misalkan yang mampu, mangga disilahkan datang ke sini. Khusus masih untuk ikhwan. Sekali lagi, SMP juga boleh nih Kang ya. Sekali lagi, SMP juga boleh, mangga silahkan. Karena ada SMP nih, mana? Iyoy, mana Iyoy? Acungan tangan mana Iyoy teh? Nah, itu SMP. Ya, insya Allah. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangan, yang lebihnya dari Allah, yang kurangnya dari saya pribadi. Saya persilahkan kepada moderator kembali untuk memimpin acara, dan kita diakhiri dengan doa nanti sama Ustadz Faiz. Setelah itu sekali lagi jangan kemana-mana dulu, karena tadi kita menyatukan umat, berarti ada nyatu. Nah, masya Allah ya, insya Allah itu saja. Lin nyatu, heset, tetap nyatu, ibaratkan kita ada ramah tamahnya. Saya persilahkan kepada Ustadz Dian. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah, barusan telah kita dengarkan tausiah dari Bapak Faidian, yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk beliau sendiri dan umumnya bagi kita semua. Amin. Kita lanjut ke acara yang terakhir, yaitu doa serta tutup yang akan dibawakan oleh Kang Faiz. Kepadanya kami persilahkan, dan saya sebagai MC mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Al-Akh Dian yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk memimpin doa sekaligus penutupan. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita baca sholawat asy'wili sebelum kita berdoa. Bagi yang bisa, mohon untuk bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashkir li zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkir li zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi
صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحسن مرادنا بالخير. اللهم باعدنا من الشرور والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا كاثر النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت النزع أيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا مجيب الدعوات برحمتك أستغيث. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا كثيرا أستمع بكم وآخرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mangga di haturana langsung dipandu